Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak Ibu dosen penguji yang saya hormati, saya Rais, mahasiswa PPG dalam jabatan 2022 UIN Raden Masaid Surakarta. Kali ini saya akan mempersembahkan video pembelajaran dengan tema sabar dan syukur kunci keberhasilan sebagai bahan uji kompetensi dalam kami merencanakan, menyajikan dan juga mengevaluasi hasil belajar dalam segi kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial dan juga kompetensi profesional. Kali ini saya menggunakan pendekatan saintifik dengan model pembelajaran problem based learning, dan model yang saya gunakan adalah diskusi, tanya jawab, penguasaan, dan presentasi. Dalam memulai pembelajaran, saya membuka dengan orientasi, apersepsi, motivasi, dan juga memberikan acuan. Dalam kegiatan ini kami menggunakan tepak dengan sintak, orientasi pada masalah, mengorganisasikan, membimbing penyelidikan, mengembangkan hasil karya, menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Demikian, lebih jelasnya silakan Bapak Ibu dosen penguji saksikan video berikut ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak hari ini? Baik. Untuk pertemuan kali ini kita akan membahas nanti pelajaran bab 7, bab 6 ya. Menggapai kebahagiaan dengan sabar dan syukur. Oke ya, ini nanti kita akan belajar itu. Untuk memulai pembelajaran pada hari ini, berdoa dulu. Untuk ketua kelas silakan dipimpin doa. Di tempat duduk siap berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Radiulillahi robbal alamin ya robbal alamin. Oke, terima kasih semuanya. Untuk berikutnya kita menyanyikan lagu nasional pada dirijen. Silakan maju ke tempat ini. Semuanya silakan berdiri. Hiduplah Indonesia Raya Tua. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Hiduplah Indonesia Raya. Oke, terima kasih. Baik duduk kembali. Oke, untuk hari ini ada yang nggak berangkat? Ada ya, siapa? Irma. Dan Fani berangkat. Feni berangkat. Kemarin kenapa nggak berangkat? Sakit. Oh ya, Cil ya, sakit. Oke. Ya, oke semuanya, berarti sudah oke. Tinggal coba kalian semua berdiri untuk perlengkapan. Sudah ada semua ya. Baju sudah dimasukkan. Oke. Yang berubah sudah. Oke, berbalik. Untuk menambah kesemangatan,
kita ada semacam permainan ya. Untuk kembali fokus pada pembelajaran, coba semuanya berdiri. Lagi ya. Kita akan mengadakan yang namanya tepuk nyamuk. Tahu tepuk nyamuk? Tahu. Kayak apa coba? Ini ya tepuk nyamuk pakai. Oke. Semua berarti tangan kanan kita letakkan di atas ya. Kemudian tangan kiri kita letakkan di bawah. Berarti posisinya begini, agak nyilang, gitu ya. Nah, kemudian ketika Pak Guru bilang tepuk sendiri, ya, berarti tepuk sendiri. Ya. Kalau Pak Guru bilang tepuk kanan, berarti kita tepuk tangan kanan. Kalau Pak Guru bilang tepuk kiri, berarti kalian tepuk kiri juga ke teman kalian. Itu paham ya? Oke, mulai tepuk sendiri. Tepuk sendiri. Tepuk kiri. Oke, tepuk kiri. Nah, oke. Ini permainannya nanti ya. Ini yang tepuk kiri berarti kalau yang kanan itu menghindar, gitu ya. Oke, ulangi lagi. Tepuk sendiri. Oke. Yang benar. Tepuk kiri. Tepuk kanan. Ada yang mau sini? Oke. Cukup ya kita untuk tepuk-tepuk tersebut. Terima kasih tepuk tangan semua. Materi hari ini kita akan mempelajari tentang menggapai kebahagiaan dengan sabar dan syukur. Oh ya, anak-anak masih ada yang ingat pelajaran kemarin apa kita? Belajar apa? Sikap optimis dan sabar. Sikap optimis dan sabar. Ya, apa ya kandungannya dalam situ? Terkait apa? Manusia harus senantiasa berprasangka baik, bersujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam segala hal. Segala sesuatu yang menimpa seorang hamba dalam kehidupan di dunia, yang baik maupun yang buruk, telah ditakdirkan, ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sejak di lauhul mahfuz. Sebagai orang yang beriman, apabila mendapatkan musibah harus sikap sabar dan memohon ridho dengan takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sikap sabar banyak mempengaruhi kehidupan manusia yang membawa kepada kebaikan. Seorang hamba yang sempurna imannya akan selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika senang dan bersabar ketika susah. Sabar ada dua macam, yaitu sebagai berikut. Sabar dalam meninggalkan berbagai hal yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sabar dalam melakukan berbagai bentuk ketaatan dan kedekatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sabar dalam menghadapi berbagai bencana dan petaka, seperti memohon ampun dari berbagai perbuatan baik. Ketika mendapat musibah cobaan, maka Oke, itu ya. Jadi kemarin kita sudah mempelajari bagaimana kita menumbuhkan sikap optimis dan sabar. Apa yang telah disampaikan oleh teman kalian itu tadi adalah bagian dari apa-apa yang telah kita pelajari kemarin. Nah, sebagai prasyarat untuk kita mempelajari bab ini. Nah, sebelumnya ya Pak Guru kasih sebuah gambaran bagaimana sikap sabar itu menjadi penting. Sifat syukur itu menjadi penting bagi kita ya. Dari gambaran itu, ini contoh kalian yang lagi berproses sekolah ya. Pada proses sekolah, kalian mungkin ini kehidupan atau aktivitas kalian menjadi sebuah rasa kebosanan ya. Tapi hal itu tidak usah khawatir ya. Hal itu tidak usah khawatir dengan apa yang kita lakukan. Pak Guru kasih gambaran gini, sebuah cerita ya, sebuah cerita dari Nabi Ismail. Tahu kan cerita Nabi Ismail, kemudian siapa ibu Nabi Ismail? Siti Hajar ya. Beliau itu luar biasa, kesabarannya luar biasa. Belum nabi-nabi yang lain kayak Nabi Ayub, gitu ya, nabi yang lainnya itu kesabarannya luar biasa. Contoh pada kisah Siti Hajar, bagaimana beliau
ketika diasingkan oleh siapa ayah Nabi Ismail? Nabi Ibrahim ya, pada sebuah bukit ya, bukit Sofa itu. Dia itu sendirian tanpa siapa-siapa, hanya dengan Nabi Ismail. Tetapi ya, beliau merasa kesabaran itu sampai suatu ketika Ismail kecil, Nabi Ismail kecil itu merasa kehausan. Dan Siti Hajar itu bingung mau ngapain sendirian. Nah, ketika proses kesendirian itu, akhirnya Siti Hajar itu naik turun dari bukit Sofa, Marwah, Sofa, Marwah, sampai merasa kecapean. Ya. Yang sekarang itu dijadikan sebagai syariat ibadah apa? Haji yang namanya apa? Kalau Sofa ke Marwah, apa namanya? Kalau tawaf mengelilingi Ka'bah, ada yang lari-lari kecil dari bukit Sofa ke Marwah, namanya apa? Sa'i, ya. Sekarang menjadi syariat sa'i, itu dari Sofa ke Marwah sampai 7 kali. Begitu luar biasa Siti Hajar. Kemudian dari buah kesabaran itu sampai 7 kali, ini sudah merasa capek sekali. Siti Hajar sudah hampir tidak kuat, seolah-olah orang perempuan sendirian, ditinggal ya sendirian. Ini hampir putus asa si Siti Hajar itu. Tapi atas kehendak Allah di ke-7 kali itu, kemudian Siti Hajar sudah lelah sekali, sudah tidak bisa apa-apa. Kemudian melihat Ismail yang nangis terus, ya kehausan. Tiba-tiba Nabi Ismail itu kakinya menginjakkan ke bumi itu, ya ke tanah. Dan yang akhirnya tanah itulah keluar sumber air yang namanya air Zam-Zam gitu ya. Jadi bentuk kesabaran dari Siti Hajar itulah yang akhirnya menjadi sekarang ini bisa dimanfaatkan oleh seluruh warga Arab. Nah, demikian pula dengan kalian ini. Kalian gak usah khawatir. Kok saya pergi dari rumah ke sekolah setiap hari, rumah ke sekolah, dari rumah ke sekolah, itu kan setiap hari pergi. Kalian gak usah khawatir nanti dapat apa. Insya Allah dengan kesabaran itu kalian nanti akan mendapatkan buah yang luar biasa, yaitu kesuksesan di kemudian hari. Itu ya. Amin Allahumma. Amin. Itu harapannya begitu. Jadi anak-anak tidak usah khawatir. Dalam pelajaran kita hari ini menggapai kebahagiaan dengan sabar dan syukur, apa yang telah kita lakukan ini proses ya, untuk baik untuk bersekolah ataupun yang lainnya, ini kalian harus sabar, harus syukur meskipun kadang ada hujan, kadang ada sakit, ada lain sebagainya, kalian harus tetap bersyukur, bersabar, gitu ya. Karena itu nanti insya Allah imbasnya kunci kebahagiaan. Nah, itu sebagai motivasi untuk kalian semua, bagaimana kalian harus selalu optimis dalam kehidupan ini, bersabar ya, tentu nanti insya Allah buah dari kesabaran itu akan mendapatkan sebuah keberhasilan, gitu ya. Oke, untuk kali ini kita akan belajar bab 6, yaitu menggapai kebahagiaan dengan sabar dan syukur. Oke. Nah, ini kemudian kita akan juga terkait dengan apa-apa yang akan kita pelajari pada hari ini ya. Kalian nanti harus bersiap terkait dengan mempersiapkan diri ya sebagai nanti untuk menghadapi materi pada hari ini ya. Bagaimana kalian harus tahu juga terkait dengan menghargai, menghayati ajaran yang dianutnya ya dalam kompetisi ini nanti, dan juga ini untuk kompetisi dasar menerima kebenaran isi kandungan hadis tentang kehidupan bagi umat mukmin ya, optimis dan sabar di dalam kehidupan sehari-hari. Oke, itu, dan kemudian ini capaian-capaian yang harus kalian sampaikan ya, membenarkan isi kandungan tentang hadis yang nanti akan kita pelajari. Dalam hal ini nanti konsepnya adalah bagaimana kalian menganalisa baik itu literasi yang sudah kalian baca tadi, atau nanti Pak Guru juga menyajikan sebuah video.
atau kalian juga bisa mengamati apa yang ada di sekitar kalian. Ya. Bagaimana bentuk sabar, bagaimana bentuk syukur yang bisa kalian capai atau kalian bisa analisa dari kehidupan kalian. Oke, silakan itu literasi dibaca halaman 94 ya. Yang pertama, ada pertanyaan bagaimana sikap kalian menghadapi ujian dan rintangan dalam hidup. Itu yang pertama. Yang kedua, sudahkah kalian menerapkan sifat sabar dan optimis dalam kehidupan sehari-hari? Yang ketiga, bagaimana cara menerapkan sifat sabar dan optimis berdasarkan hadis Rasulullah SAW dalam literasi tersebut. Oke, silakan baca literasinya. Ya, itu optimis dan sabar merupakan sifat terpuji dan seterusnya. Silakan dibaca dulu. Ya. Oke, setelah kalian tadi sudah baca literasi terkait dengan pelajaran pada hari ini, yaitu menggapai kebahagiaan dengan sabar dan syukur. Nanti juga Pak Guru punya sebuah video yang nanti kalian coba analisa ya terkait dengan video tersebut. Oke, untuk bahan kalian merenungkan atau kalian nanti bisa menganalisa apa yang terkait dengan materi, perhatikan dulu ya. Terkait dengan materi nanti bisa kalian analisa video yang Pak Guru tayangkan ini ya. Coba kita analisa bersama-sama nanti apa yang kalian bisa dapatkan.
bisa menganalisa hasil dari video tadi, itu ya. Siap ya semuanya, siap. Ini aku mau kasih acuan lembar kerja ya terkait dengan apa yang harus kalian kerjakan. Ya. Ini nanti kalian bisa berkelompok bersama untuk mengerjakan lembar kerja yang akan disiapkan. Ya. Oke, silakan dikerjakan terkait dengan apa saja yang harus kalian kerjakan di situ. Ya. Ini nanti bisa kalian kerjasama satu kelompok dan kelompok yang lain, ya, sesuai dengan kelompok masing-masing. Nanti setelah ini seperti biasa dari masing-masing kelompok ada perwakilan untuk presentasi. Oke ya? Oke. Oke, ada siapa yang sudah selesai semua? Sudah selesai? Sudah, oke. Silakan yang mau berpendapat dari kelompok mana dulu? Oke, kelompok ini dulu. Kelompok sabar seperti inilah di rumah. Oke, sabar di rumah ya, seperti mencuci pakaian, membuat masakan dan sebagainya. Ada lagi yang lain? Ya, itu yang Di balik kesusahan terdapat kemudahan, di balik sesuatu yang menimpa seorang hamba dalam kehidupan di dunia yang baik maupun yang buruk telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak mungkin akan menimpanya kecuali sesuatu yang telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan. oke, ya tepuk tangan semuanya. Oke, yang lain lagi. Oke, ya ini, ya. Di balik masalah, kesulitan terdapat jalan keluar yang ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Disadari atau tidak, kita seringkali mengeluh terhadap banyaknya masalah yang kita hadapi. Kita menganggap bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak adil. Padahal Allah Subhanahu wa taala telah mempersiapkan solusi atau jalan keluar yang terbaik dari masalah kita. Allah Subhanahu wa taala hanya ingin melihat beberapa dosa kita bisa kita dengan ujian berikannya. Tapi tidak pernah menyadarinya. Oke itu ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala. Oke, tepuk tangan dulu semuanya. Apa yang telah disampaikan oleh teman-teman kalian ini sudah luar biasa sekali ya, pendapat-pendapat dari mereka. Mungkin ada sanggahan. Oke ya, kalau tidak berarti kita sepakat semua ya. Intinya begini anakku, bahwa sesungguhnya di dalam kita menjalani hidup ini tidak satu orang pun dalam hidup ini dalam keadaan yang baik-baik saja, tidak. Semua orang, semua kita pasti akan mengalami suatu masalah. Sehingga sifat sabar, sifat syukur itu penting bagi kita semua. Apapun kondisi kita, kayak apapun kita, ya, ini kita wajib bersabar dan bersyukur atas apa yang telah Allah berikan kepada kita. Dalam buku itu sudah dijelaskan juga ya. Coba kalian buka halaman 95 ya, tentang hadis Rasulullah SAW ya. Itu tentang sikap optimis dan sabar. An Abi Yahya Suhaib bin Sinan qala Rasulullah SAW ajaba li amril mu'minin inna amarahu kullahu lahu khairan wa laysa dzalika li ahadin illa lil mu'minin illa asabathu syarrun syakara fa kana khairan wa in asabathu dharrun sabarahu fa kana khairan. Tuh. Jadi kata Rasul ini bahwa ajib ya. Semua urusan orang mukmin ini semua bagus. Kalau dia ditimpa musibah, dia bersyukur. Nah, kalau dia ditimpa musibah, dia sabar, maka dia baik. Kalau dia mendapat nikmat kemudian bersyukur, maka dia termasuk orang yang baik. Ini ajib. Semua masalah akan menjadi baik bagi orang muslim, tergantung kepada bagaimana kita menyikapi. Nah, kalau kita dikasih musibah, kita harus bersikap sabar. Kalau kita mempunyai nikmat, harus bersikap
Betul. Itu yang harus kita lakukan. Begitu anak-anakku semuanya, pelajaran pada hari ini ya, apa yang telah kalian pelajari, ini Pak Guru juga akan memberikan sebuah tugas penilaian untuk dikerjakan ya. Nilai ini kalau ini nilai pribadi masing-masing, jangan turun-turunan gitu ya. Nanti evaluasi untuk kalian semua. Oke. Oke, gimana? Sudah dikerjakan semuanya? Silakan dikumpulkan. Ya, kumpulkan sini. Semuanya. Oke ya, sambil Pak Guru koreksi nanti saya koreksi dulu. Ya. Oke anak-anak sekalian, ya untuk pembelajaran pada hari ini alhamdulillah sudah kita belajar selesai, sudah selesai, saatnya kita simpulkan bersama-sama ya. Mau siapa yang mau menyimpulkan? Silakan. Simpulkan. Simpulan dari teman kalian, ada yang mau menyimpulkan lagi? Oke, iya silakan simpulkan. Yang keras. Selalu husnuzan, berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala dan meyakini bahwa segala yang terjadi pada diri kita bernilai kebaikan dan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa bersabar dalam menghadapi ujian dari Allah Subhanahu wa taala dan selalu akan tangan dan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Oke, terima sebutan. Yang lagi yang simpulkan ya Pak. Oke, ini yang simpulkan, silakan. Orang yang sabar akan mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala dan akan membawa kepada kebahagiaan. Oke, itu ya. Oke anak-anak sekalian, ya bahwasanya sifat sabar, sifat syukur adalah suatu sikap yang harus dimiliki setiap orang muslim. Ya bagi kita semua, tentu dalam menghadapi cobaan ini, dalam menghadapi hidup ini tidak semudah apa yang kita rasakan pada hari ini ya. Banyak hal, banyak masalah, tapi terpenting bagi kita ketika kita menghadapi kenikmatan kita bersyukur, ketika kita mendapatkan musibah kita bersabar. Intinya itu pembelajaran pada hari ini. Oke, untuk pertemuan berikutnya berarti ini adalah sebuah terakhir. Besok sudah mulai kita belajar kembali, mengulang pelajaran untuk menghadapi ujian akhir semester, gitu ya. Untuk itu kalian nanti juga tugasnya dihafalkan, kita di rumah hafalkan hadis tersebut, kemudian juga sambil belajar untuk mempersiapkan ujian tengah semester. Itu saja, terima kasih anak-anak sekalian. Kita akhiri